Lanjutin selawatnya. Maula abada. Allahumma salli wa sallim. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Yakub. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Nanti kalau udah meninggalnya masuk surga. Juga ada sesepuh kita Bapak Haji Mursidi, juga sehat walafiat, amin. Ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Robi, amin. Bapak-bapak guru kita sehat walafiat, amin. Ibu-ibu guru kita sehat walafiat, amin. Kita doakan tambah cantik ibu gurunya, banyak duitnya, nantinya masuk surga. Ya Bu. Seluruh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair Tajur, semuanya sehat walafiat. Sini ada ponakan saya nih, siapa? Aisyah, mana Aisyah? Aisyah mana Aisyah? Ada Aisyah, ada Aira, ponakan saya. Saya doakan semuanya mudah-mudahan nanti kalau sudah besar, sudah kerja, gajinya 50 juta. Bisa punya mobil Fortuner. Ini kok nggak amin sih? Bisa naik pesawat semua. Bisa pergi haji, pergi umroh semua. Bisa punya rumah di Fortun. Rumahnya di Fortun ya? Banjir nggak? Apanya? Oh terbalik. Oh terbalik ya? Oh iya terbalik, bener ya. Aduh terbalik. Oh gini gitu. Oh iya bagus. Sini. Saya kasih 2.000 sini ya. 2.000. Duitnya tadi mana? Saya lupa ya. Dikasih tuh. Siapa namanya? 5.000 aja, 5.000. Ya. Tepuk tangan dong. Kosta kepengen ya. Kosta mantar jajan khusus di kafe mas saya. Lu ngapain angkat tangan aja? Entar. Saya akan bikin pertanyaan minimal 5 pertanyaan. Judulnya apa tadi ya? Ini judul ceramahnya apa kira-kira? Isra dan Mi'raj. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Tahu tidak sejarahnya Isra dan Mi'raj? Siapa yang tahu ayat atau surat tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad? Surat Al-Isra ayat 1. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sama-sama. Subhanalladzi. Ayo yang berani saya kasih 10.000, yang berani. Kelas 6, mana kelas 6? Kelas 6. Mana kelas 6? Kelas 6 aja. Yang berani ayo satu. Laki-laki 1, perempuan 1. Goceng-goceng lumayan ya kan. Berani. Jadi baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi diberangkatkan oleh Allah dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil, lalu diangkat oleh Allah ke Sidratul, perintah untuk melaksanakan rukun Islam ada syahadat, salatu, zakat untuk si papa, haji bagi salah kali ya. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa,
haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat? Siapa belum? Kan rugi di pasti Allah melaknat. Sampai bisa berani? Ayo goceng maju. Berani? Nah, maju sini. Ayo maju. Ya cewek satu, cowok satu. Mikir tadi mana satu lagi Ustaz? Rukun Islam. Orang nyanyi yang tadi rukun Islam. Rukun Islam ada 5 syahadat, ada 5. Tadi berani, ayo 1. Sampai tadi berani lah tuh kakaknya tadi. Jangan yang gede sini sayang, dicatat sini. Rukun Islam ada 5 syahadat, salat, puasa, zakat untuk bicara. Apaan itu? Haji bagi yang mampu. Siapa belum salah. Siapa belum sholat? Siapa belum mandi? Kan rugi di Allah pasti. Kayaknya gocengan lagi kayaknya jadi. Tangan kiri, tangan kanan dong. Lumayan goceng, udah duduk. Bukan antara lagi. Ada 10.000 lagi. Kosta udah pengen aja Kosta. Tar. Ini kan sudah, nanti kelas yang ini, langsung itu, duduk hitam, baju putih gitu, ganti-gantian ya. Duduk siap. Jadi ternyata baginda Nabi besar Muhammad SAW itu waktu berangkat ke Sidratul Muntaha dirubah dirinya menjadi makhluk cahaya bersama malaikat Jibril. Ada berapa nama malaikat? Siapa yang hafal? Pasti hafal semua lah. MI Jamatul Hirma hafal semua ya. Iya, malaikat Jibril pada saat itu dia tidak boleh menemui Allah. Hanya Nabi Muhammad saja yang berjumpa dengan Allah Subhanahu. Masya Allah, menerima perintah adalah sholat 5 waktu. Catat. Menerima perintah sholat 5 waktu. Apa saja sholatnya? Zuhur, asar, maghrib. Iya. Seperti itu. Tulis. Perintah sholatnya adalah udah apa semua itu mah? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Saya mau tanya nih ya, siapa yang rajin sholat subuh? Sholat subuh, perempuan semuanya udah. Ya, sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Iya, pintar semua. Bagus. Turun. Tangannya turunkan ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam melaksanakan sholat itu kita harus jangan bercanda. Sholat itu harus khusyuk itu menghadapkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita bermain Kalau sholat di sini semuanya pada main-main atau pada serius, pada khusyuk? Main-main. Apalagi sambil ngobrol tidak boleh. Kepanasan ya. Jadi seperti itu anak-anak. Dulu saat baginda Rasul pulang dari Isra dan Mi'raj, dia oleh orang-orang Mekah pada saat itu dikatain orang Muhammad gila, Muhammad sinting. Masa pergi keluar angkasa waktunya cepat sekali sih? Ya, yang ngata-ngatain itu siapa namanya? Ayo, ada yang tahu? Abu Lahab. Sejarah cerita kisah orang yang ngata-ngatain itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Lahab. Suratnya adalah Tabat Yada
Maaf. Ya kelas 6 maju. Goceng. Ini kelas berapa? Kelas berapa nih? Duduk. Ayo. Surat tabat dan artinya apa Pak? Tabat dari sini dulu lu kayak gue begitu lu. Saya Kosta ya, abangnya Kosta ya. Baca surat tabat bisa nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada. Bila habil. Maaf. Lama, nggak apa, ganti. Cewek. Kamu sudah sini udah. Ayo sana, ayo. Tahu maju sini. Yang hafal terjemahnya siapa? Maju boleh. Tabat ada sini neng. Ya. Sini nih, masuk YouTube dong, YouTube. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabil wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi zidiha balum min. Iya, shadaqallah. Coba ada yang terjemahnya apa laki-laki? Terjemahnya kamu nggak apa kamu nih, ayo yang apa terjemahnya? Celakalah dua belah. Yang apa? Siapa yang apa artinya? Maju ayo. Aisyah mana Aisyah? Aira nggak apa nggak. Kisah ini kita tar. Sorry. Nyari musuhnya dulu, nyari temannya dulu. Karena ini 10.000, berarti harus berdua. Ya, tercari temannya dulu yang goceng. Kamu di sini jadi artis ya. Jadi artis temenin saya dulu. Ternyata pamannya ini sangat gedek banget, benci banget sama Nabi Muhammad. Maka dia suka ngata-ngatain, suka bikin hoak, suka bikin fitnah. Muhammad itu bocahnya masih kecilnya ingusan. Siapa yang kecilnya ingusan? Ini ngaku ingusan. Waktu kita kecil ingusan, yang gosok ingus kita siapa? Mama kita, ibu kita, bunda kita. Harus sayang sama orang tuh, terutama ibu kita. Kenapa harus sayang sama ibu? Di saat kita sakit, siapa yang nemenin? Ibu. Di saat kita ompol, yang nyebokin siapa? Bapak. Bodoh amat, gak usah bodoh lah. Yang liatin pempesnya kalau sakit, ibu. Makanya kita disuruh menghormati ibu ya. Hormati ibu juga hormati ayah Jangan cuma hormati ibu doang, ayah juga harus. Karena ayah juga kerjanya sibuk, capek untuk membiayai sekolah kita. Masya Allah tuh ya. Jadi sekarang kita balik lagi. Berartiin aja, biarin aja ya gitu ya. Jadi hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu salah satunya tadi adalah yang kedua adalah kita harus mencintai agama kita ya. Udah ketemu belum? Nanti saya cari lagi ya. Ternyata ada juga orang yang seneng banget sama Nabi Muhammad. Sahabatnya namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu juga di samping sahabat juga merupakan sebagai mertuanya Nabi Muhammad. Siapa nama istrinya Nabi Muhammad yang kedua? Yang pertama adalah Siti Khadijah. Yang kedua adalah Aisyah. Lalu saya tanya, siapa nama anak-anak Nabi? Anak Nabi ada 3 laki-laki, 2. Ya, ini udah tahu. Ya, laki-laki yang berani. Nah, ada kayak baju. Silakan udah. Laki-laki, ojo, kamu sini. Anak-anak Nabi ada. Ini nah. Ini. Kamu sini. Abdullah.
Apa semua? Nih, mikir tuh, mikir. Anak-anak Nabi, kamu dulu dekat sana, nanti saya mau kasih berdua goceng-goceng. Foto, tertiga foto. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Moses, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kasum, Fatimah. Iya, bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi. Dua. Iya, berarti berdua. Kamu goceng-goceng ya. Tukaran guru untuk bagi yang goceng. Sih. Anak-anak sekalian, ternyata di zaman Rasul ada orang yang berubah badannya menjadi seekor babi hutan. Siapa yang pernah lihat babi hutan? Bagaimana suara babi hutan? Bagaimana suara babi hutan? Suara babi hutan gimana? Iya, mirip babi hutan. Tiba-tiba saja datang seorang anak muda mendekati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Dia sambil menangis. Kok nangis begitu sih kayak tawa? Ya Rasulullah, ayah saya. Ya Rasulullah, ayah saya. Ya Rasulullah, ayah saya. Ini bocah kenapa sih ayah saya? Ya Rasul, ayah saya meninggal dunia, tapi nggak ada orang kampung yang mendekatin jenazah atau mayat ayah saya. Kenapa? Coba dah lihat sendiri. Lalu diutuslah sahabat-sahabat Nabi yang tadi namanya siapa? Abu Bakar, Umar datang ke rumah anak muda tersebut. Ternyata apa? Betul sekali bahwasanya ayahnya meninggal dunia sudah menjadi seekor babi hutan. Mirip banget, mirip. Babi hutan itu kalau didekati badannya menjadi bak. Jadi kalau yang malas mandi, badannya baunya seperti babi hutan. Badannya besar babi hutan itu. Kakinya ada berapa? Kakinya ada 4. Lalu datanglah Umar bin Khattab dan Abu Bakar melihat sendiri. Setelah dia melihat, maka segera berbalik menghadap ke baginda Rasul untuk melaporkan bahwa benar terjadi ayahnya sudah menjadi seekor babi hutan. Ya Rasul, betul yang diceritakan anak tadi bahwa bapaknya sudah menjadi seekor babi hutan. Maka dengan sigap baginda Rasul naik onta. Zaman dulu belum ada mobil. Sekarang kalau kamu ke Mekah, bukan hanya mobil, ada pesawat, ada kereta cepat. Ya, dilihat sendiri itu jenazahnya menjadi babi hutan. Maka atas izin Allah, baginda Rasul berdoa supaya jenazahnya itu kembali menjadi manusia. Atas izin Allah, maka baginda Rasul berdoa dikabulkan menjadi manusia kembali. Catat nih kisahnya manusia yang meninggalkan sholat menjadi seekor babi hutan. Jadi tetap judulnya adalah manusia yang berani meninggalkan sholat akan menjadi seekor babi hutan. Kalau diajab sama Allah. Panas ya? Ntar. Saya doain semuanya jadi dingin. Masuk kulkas dulu. Seperti itu toh. Jadi manusia yang sering meninggalkan sholat akan menjadi seekor babi hutan. Atas izin Allah menjadi manusia kembali, digotong-gotong menuju ke kuburan, tetapi tiba-tiba menjadi seekor babi hutan kembali. Jadi hutan bumi kembali. Lalu Rasul bertanya, wahai anak muda, kenapa sih ayah kamu ini menjadi babi hutan? Karena bapak saya selama hidupnya sering meninggalkan sholat, maka penting sekali untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib, isya,
subuh kesiangan. Maka orang yang sering meninggalkan sholat subuh disebutnya murtad, suka ngejemur pantat. Habis sholatnya siang-siang jadi kena matahari, jadi menyemur pantat. So, seperti itu tuh ya. Jadi kita harus melaksanakan sholat seperti itu. Sekarang saya bikin ice breaking. Dulu waktu saya masih kecil, waktu saya pernah ngajar SD juga, saya suka melakukan ice breaking. Ice breaking itu ice breaking. Ya, ice breakingnya tepuk Islam. Tepuk Islam, pok pok pok, udah. Tepuk Islam, pok pok pok. Tuhanmu Allah, Nabimu Muhammad. Paham ya? Oke, paham ya? Bisa semuanya? Tepuk Islam, Tuhanmu. Yang paling semangat saya pilih. Pak, pilih Pak. Yang paling semangat pilih, saya mau kasih goceng. Ustaz, belum. Semangat banget. Ustaz, pilih tak yang paling semangat, saya kasih goceng. Bentar. Satu cewek, satu cowok. Goceng. Kosta nggak usah. Ya, tepuk Islam, Tuhanmu, Nabimu, agamamu, kitabmu, kiblatmu, nama kepala sekolahmu. Nggak semangat. Nama kepala sekolahmu. Tepuk tangan dulu, Pak Robi ya. Kepala sekolah kamu. Ibu guru bahasa Indonesiamu. Jadi Pak Ustadz nih kasih tahu ya, Pak Ustadz sehari-harinya mengajar di SMP YPPUI Ciledug, terkenalnya Yapuy. Tahu Yapuy? Ngajarnya sebenarnya jurusannya agama tapi ngajarnya bahasa Indonesia. Jadi guru serba bisa. Alumni sini juga banyak yang di sana. Ya. Alhamdulillah Pak Guru dikit lagi udah P1 mau diangkat P3K jadi pegawai negeri. Amin ya robbal. Oh, saya doain semuanya nanti gajinya 100 juta. Oh, udah kerja. Amin ya robbal. Amin. Iya, sekali lagi. Tepuk Islam, Allah, Nabimu, agamamu, presidenmu. Belum. Prabowo, Anies, Ganjar. Stop. Dengar. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Ini namanya demokrasi. Sekali lagi, tepuk Islam, Tuhanmu, presidenmu, Anies Prabowo. Ini orang tuanya nyoblos, anaknya ikut nyoblos. Siapapun presidenmu harus yang cinta Indonesia. Indonesia, tanah putih. Set, udah ketemu belum Set? Yang semangat tadi. Mana seterusnya nih? Oh, saya kasih goceng. Coba, iya. Siapa lagi tes? Udah ketemu tes. Saya kasih goceng nih. Yang semangat tadi siapa? Nah. Udah, tadi sebelah sini udah. Ayo maju. Kita tes. Yang tadi kita tes. Ayo, sebelah sini, kamu sini. Tes. Coba kita tes sama-sama. Coba tes. Maju. Ayo. Tepuk Islam, Allah, Nabimu, kitabmu, saudaramu, semangat, presidenmu. Tukar. Alhamdulillah. Ya, tuh seperti itu anak-anak ya. Jadi sebagai umat Islam kita harus bersemangat. Saya kira itu saja nih, karena udah panas nih, saya udah panjang lebar. Intinya adalah
kita harus melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat. Tuh, jangan lupa tuh, sholat itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita, apapun kondisinya kita harus melaksanakan sholat. Nah, seperti itu tuh. Hah? Mari kita akhiri saja ya. Kita akan membaca doa khatam Quran. Siapa yang udah hafal? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan. Artinya ada yang hafal? Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia cahaya petunjuk dan rahmat. Ayo 5 orang. Kalau ini belah sono. 5 orang itu nih. Belah sono 5 orang. Yang kecil tadi udah. Oh, yang gede. Duduk. Ya, duduk ya. Yang gede. 5 orang. Yang gede ya. Tar kita dulu. Yang gede sana ya. Ditunjuk Pak Guru. Pakai mic. Ya, terakhir ya, habis ini kita doa ya. Doa. 5 orang mic. Yes. Sayangi kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran pimpinan, cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Al-Quran penolong kami, ya Allah Tuhan kami. Amin. Ya. Untuk itu saya akan tutup saja. Ya udah ya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Sudah apa semua? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil. Udah, saya mohon maaf, kurang lebihnya nanti kita sambung lagi. Tonton ceramah tadi di YouTube channelnya Ahmad_Nasrullah SAG Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.